Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, kembali saya mengkritisi bacaan Pak Lutfi bin Yahya. Ini bukan bacaan Al-Quran maupun ini bukan bacaan hadis. Tetapi ini adalah bacaan mukotimah biasa, ceramah. Jadi dalam ceramah ada mukotimah. Dan mukotimah ini Pak Lutfi membaca dengan mukotimah yang berkaitan dengan doa. Tapi i'rabnya salah. Kenapa saya sebut salah? Ya karena tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Kalau yang salah itu bocah yang baru belajar ilmu nahwu, ini tidak mengapa. Tapi lagi-lagi yang salah adalah orang yang sudah punya label ulama. Orang yang punya label ulama ini tentunya menjadi cerminan dan menjadi contoh bagi para orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika seorang yang berlabel ulama kemudian mengabaikan kaidah ilmu nahwu, ya maka bisa kita simpulkan apakah sedang lupa atau memang tidak mengetahui ilmu tata bahasa. Jadi wajar saya punya dua persepsi. Kalau tidak lupa ya berarti tidak begitu memahami kaidah ilmu nahwu. Kalau hanya beberapa kali salah dalam membaca, ini saya maklumi. Tetapi ketika saya koreksi, hampir dalam setiap ceramahnya, itu selalu ada pembacaan yang salah dari sisi ilmu nahwu. Baik ketika membaca Al-Quran, baik ketika membaca hadis, atau bahkan mukotimah dalam bentuk bahasa Arab, ini juga lepas dari kaidah ilmu nahwu. Sebenarnya saya juga tidak enak ketika berulang kali saya mengkritisi sosok yang sama, tokoh yang sama, selalu saya kritisi berulang kali. Jadi nanti penonton yang kebetulan masih muhibin ini akan menilai bahwa saya sangat benci dengan tokoh yang selalu saya kritisi. Sekali lagi tidak, saya tidak membenci siapapun. Saya mengkritisi ini berdasarkan kajian ilmu. Kebetulan memang saya menemukan banyak sekali kesalahan atau keteledoran Pak Lutfi bin Yahya, baik dalam membaca Al-Quran, baik dalam membaca hadis, atau membaca teks Arab biasa. Ini seringkali menyalahi kaidah ilmu nahwu. Seorang ulama yang seharusnya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantek atau balaghah ini adalah menjadi ilmu standar untuk siapapun yang punya label ulama. Ketika orang yang punya label ulama kemudian ilmu nahwu, ilmu sorof, apalagi mantek dan balaghah ini tidak menguasai, ya orang tersebut belum layak disebut sebagai ulama. Nanti bisa disebut ulama Google atau ulama AI. Ya karena seorang ulama itu harus mengerti ilmu tata bahasa. Bagaimana mungkin seorang ulama kemudian ilmu tata bahasa Arab ini tidak memahami? Nah, kali ini saya menemukan ceramah Pak Lutfi bin Yahya, entah di mana. Tapi yang jelas ceramah ini sudah ditonton hampir 400 ribuan dalam channel yang mengunggah video ini. Sebenarnya kesalahannya sedikit, soal i'rab saja. Bagi muhibin yang pengen membela ya silahkan.
toh itu tidak merubah makna. Tapi bagi saya tentu merubah makna, karena ketika suatu kalimat kemudian i'rabnya berubah, ya secara otomatis maknanya pun akan berubah. Karena dari i'rab lah kemudian makna bisa ditentukan. Nah, seperti apa ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang kemudian membaca muqaddimah? Ini salah menurut ilmu nahu, nanti videonya akan saya tampilkan. Namun sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya dalam membaca muqaddimah ceramah tersebut. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جميع الكمال وغني عمن سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Pak Lutfi membaca muqaddimah doa itu doa. Saya baca secara lengkapnya, bunyinya sebagai berikut. Wa ja'altahul wasitotal utma li ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah miftahi dari salami fi mak'ati sidkin inda malikin muqtadir bil jalali wal kamali wal ikram wahdahu la syarikalah mausufun bikuli kamal munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamali wa ghaniyun amman siwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu adalah artinya, dan engkau Allah telah menjadikannya Nabi Muhammad sebagai perantara yang agung bagi orang-orang yang ahli membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sang kunci negeri keselamatan atau surga, di tempat yang disenangi kedudukan yang benar di sisi Raja yang Maha Kuasa, pemilik keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaan. Dialah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dia disifati dengan segala kesempurnaan, suci dari segala kekurangan. Dialah pemilik segala kesempurnaan, dan Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan dari segala sesuatu selainnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan junjungan kami Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu adalah arti dari muqaddimah yang Pak Lutfi bin Yahya bacakan. Ada kesalahan di beberapa titik mengenai i'rabnya. Sekali lagi, ini kesalahan yang tidak fatal. Tetapi untuk ukuran ulama, ini sangat disayangkan ketika membaca bahasa Arab atau berkalam dengan bahasa Arab, kemudian mengabaikan sisi ilmu nahwunya. Karena ini ilmu dasar,
ilmu dasar seorang ulama ya harus paham ilmu nahwu, sorok, mantek, balaghah. Pak Lutfi membaca waja'al tahul wasitotil utma. Di situ al-wasitoti. Pak Lutfi dibaca jer dengan harokat kasroh di akhir lafadznya. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah al-wasitota. Jadi yang benar adalah waja'al tahul wasitotal utma. Karena apa? Kok yang benar harus al-wasitota? Karena kalau ditarkib ala pesantren waja'al ta lan wis ndadekaken sapa sira Allah hu ing Nabi Muhammad al-wasitota ing perantara. Jadi lafadz al-wasitota ini menjadi subjek yang kedua atau maf'ul tsani dalam istilah ilmu nahwu. Jadi fi'il terkadang punya maf'ul lebih dari satu. Seperti halnya lafadz ja'ala ini. Jadi lafadz ja'ala ini punya dua maf'ul. Maf'ul yang pertama yaitu berupa dhamir mufrad mudzakkar ghaib yang berupa lafadz hu, yang itu rujuknya kembali ke Nabi Muhammad. Kemudian maf'ul yang kedua atau maf'ul tsani dari lafadz ja'ala yaitu lafadz al-wasitota. Yang namanya maf'ul, i'rabnya maf'ul itu harus dibaca nasab sehingga al-wasitota. Alamat nasabnya memakai harokat fathah. Ketika Pak Lutfi membaca waja'al tahul wasitoti, lah ini repot. Kalau wasitoti kedudukannya menjadi apa? Kok di situ kemudian dibaca jer? Jadi saya luruskan. Yang benar adalah waja'al tahul wasitota. Dibaca nasab dan alamat nasabnya memakai harokat fathah. Jadi yang benar al-wasitota menjadi maf'ul tsani dari fi'il lafadz ja'ala. Tadi kan Pak Lutfi kalau diputar lagi itu videonya didengarkan, itu Pak Lutfi membaca waja'al tahul wasitotil utma, dibaca jer. Itu satu. Kemudian lafadz li ahli la ilaha illallahu sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu Pak Lutfi membaca lafadz sayyiduna dibaca sayyidina Muhammadur Rasulullah. Seharusnya tetap utuh dibaca sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Ya karena walaupun li ahli la ilaha illallah secara dzahiriyah ini menjadi mudhaf ilaih. Lafadz la ilaha illallah ini menjadi mudhaf ilaih yang mana mudhaf ilaih harus dibaca jer. Mudhafnya lafadz ahlun. Dan tentu lafadz sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu mengira-ngira lafadz li ahli sayyidina Muhammadur Rasulullah. Tetapi ya harus dibaca li ahli sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena ini lagi menjelaskan bentuk kalimat tauhid secara utuh. Walaupun secara dzahir ini kedudukannya menjadi mudhaf ilaih yang mana mudhaf ilaih harus dibaca jer. Tetapi dalam kalimat ini lagi menjelaskan bentuk kalimat tauhid secara utuh. Yang mana kalimat tauhid secara utuh yaitu la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi tetap sayyiduna itu dibaca rofa, kemudian Muhammadun itu menjadi badal dari lafadz sayyid. Nah, ketika sayyidnya itu dibaca rofa,
maka secara otomatis badal pun harus dibaca rofa. Kemudian Rasulullah. Jadi Pak Lutfi tadi kan membaca li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, ini tidak tepat. Nanti Muhyiddin bisa ngeles ini. Di sini Muhyiddin bisa ngeles. Oh, itu nggak masalah. Baca Sayyidina nggak masalah. Oke. Kalau mau ngeles, lafadz Sayyidina, kita jangan memandang ini adalah bentuk kalimat tauhid secara utuh. Berarti bisa dibaca Sayyidina dengan mengira-ngira lafadz li ahli Sayyidina. Karena ada lafadz ahli yang dibuang, maka Sayyidina ini dibaca jer, nggak masalah. Tetapi ketika lafadz Sayyidina dibaca jer dengan harokat kasroh di akhir kalimatnya, maka ya Muhammadun itu jangan dibaca Muhammadun, harus dibaca Muhammadin. Karena apa? Menjadi badal. Badal itu harus mengikuti yang diikuti. Ketika yang diikuti dibaca jer, ya badal harus dibaca jer. Tadi Pak Lutfi kan membaca Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ini tidak tepat. Di situ kesalahannya. Jadi yang tepat dalam i'rab li ahli la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, ini tetap dibiarkan utuh apa adanya. Walaupun secara zuhir ini menjadi mudhaf ilaih. Karena apa? Karena sekali lagi ini lagi menjelaskan bentuk bacaan kalimat tauhid secara utuh. Jadi kita biarkan li ahli la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jangan Sayyidina kemudian Muhammadur Rasulullah. Itu tidak tepatnya di situ. Nah kemudian kenapa lafadz miftahi ini kembali dibaca jer? Ketika memang tadi Sayyidina salah, yang benar adalah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Lafadz miftahi ini sudah keluar dari menunjukkan bentuk kalimat tauhid secara utuh, sehingga harus mengikuti i'rab semestinya. Karena i'rab semestinya adalah li ahli la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, maka harus dibaca jer. Tetapi khusus untuk li ahli la ilaha illallah, maka yang tepat adalah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jangan dibaca Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Jadi kesalahannya sepele. Cuma dari hal yang sepele ini nanti untuk orang-orang yang baru belajar ilmu nahwu tingkat dasar, ini akan mencermati, merasa aneh. Kok Pak Lutfi membaca waja'al tahul wasitotil utma? Seorang pemula bingung. Akan bertanya-tanya dalam hati, al-wasitoti itu i'rabnya menjadi apa? Kok Pak Lutfi membaca jer? Ya kan, ternyata memang Pak Lutfi salah dalam membaca. Tidak al-wasitoti, tapi al-wasitota. Maf'ul sani dari fi'il ja'ala. Kemudian li ahli la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Walaupun lafadz la ilaha illallah ini menjadi mudhaf ilaih, mestinya lafadz Sayyiduna Muhammadur Rasulullah pun menjadi mudhaf ilaih karena mengira-ngira lafadz li ahli Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini kita tetap biarkan apa adanya. Jangan merubah i'rab, karena ini lagi menjelaskan bentuk bacaan tauhid secara utuh. Kita nggak usah merubah i'rabnya, karena bentuk kalimat tauhid secara utuh adalah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah.
Jadi di 2 titik itulah kesalahan bacaan Pak Lutfi. Al-wasitota dibaca al-wasitoti, kemudian Sayyidina Muhammadur Rasulullah di situ. Tidak tepatnya di situ. Sekali lagi, sebenarnya tidak enak. Saya berulang kali mengkritisi bacaan-bacaan Pak Lutfi. Tetapi inilah kajian ilmu. Ketika kita sudah mempelajari ilmunya dan kita tahu, oh bacaan itu salah. Ya kita koreksi dan kita luruskan. Agar apa? Ya agar ilmu itu berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika saya tahu bacaan itu salah, kemudian tidak saya luruskan, ya ilmu tidak berfungsi. Untuk apa saya tahu, kemudian saya diam. Dan ini menjadi pelajaran untuk seluruh penonton semua. Beranilah dalam hal kebenaran. Ketika Anda punya data, Anda punya bukti bahwa yang benar begini dan yang itu salah, ya katakan. Dan ini toh tidak merendahkan derajat orang yang kita kritisi. Ini adalah murni kaitan keilmuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Muqaddimah Pak Lutfi bin Yahya yang berbunyi waja'al tahul wasitotal utma li ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, itu salah baca. Al-wasitota dibaca al-wasitoti, kemudian sayyiduna dibaca sayyidina, kemudian Muhammadun Rasulullah, yaitu i'rabnya hancur-hancuran. Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.